story dari Ratih menyatakan bahwa bye-bye, sudah waktunya kita pulang. Ini membuat kita semua haru, kita semua merasakan kesedihan yang luar biasa. Seorang anak yang lucu, yang cantik ya, dengan jaket yang sama, dan sekarang jaketnya ditemukan bersama serpihan bangkai pesawat. Bye-bye family, kami sedang menuju rumah sekarang. Kalaupun meninggal, rumahnya adalah di surga insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri di program Hot News. Terus bersama kami di podcast Mas Mansuri, podcast yang akan mengabarkan hal-hal yang mungkin sedikit sedih ya, tapi mengenang sekaligus mendoakan menjadi perhatian podcast Mas Mansuri pada korban yang belum ditemukan atau jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Semua pemberitaan sempat ramai membicarakan salah satu anak yang jaketnya ditemukan berwarna pink. Keceriaannya dari matanya di foto-foto terakhirnya terlihat, yang bernama Yumna Vanisatu Zahra dan ibunya Ratih Windania. Kita akan mengulas itu, sahabat sekalian. Kita akan lansir salah satu media, Tribun News Maker, dengan judul 3 kisah haru korban Sriwijaya Air SJ182. Bye-bye family, kami sedang menuju rumah sekarang. Tribunnewsmaker.com. Inilah 3 kisah haru para korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang pamit kepada keluarga setelah liburan. Musibah jatuhnya Sriwijaya Air 182 memunculkan banyak kisah mengharukan. Salah satunya kisah Ratih Windania yang terbang bersama putrinya dan keluarganya. Kisah Ratih masuk pemberitaan situs terkenal Inggris Daily Mail. Ratih Windania memposting foto selfie dengan ketiga anaknya tertawa saat keluarga naik ke pesawat. Dia berkata, "Bye-bye family, kami sedang menuju rumah sekarang." Bye-bye family, kami sedang menuju rumah sekarang. Kalaupun meninggal, rumahnya adalah di surga insya Allah. Pesan itu dikirim tepat sebelum mereka naik pesawat dari ibu kota Jakarta ya. Pray for us, abangnya Irfan Syah Rianto memposting di Instagram dengan foto keluarga. Pesawat yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Pontianak itu jatuh di sekitar Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu 9 Januari 2020 lalu. Selain menemukan sejumlah barang milik para penumpang Sriwijaya Air yang berjumlah total 62 orang, juga sudah ditemukan lokasi jatuhnya pesawat. Pencarian black box pesawat sudah dilakukan pada hari Minggu 10 Januari 2021. Berikut adalah kumpulan kisah haru sekitar musibah jatuhnya Sriwijaya. Baju pengobat rindu. Rianto mengangkat bersama kakaknya Sugianto ke Jakarta menggunakan bus dari terminal Pilangsari Sragen. Sebelum berangkat, anak Rianto yang masih berusia 1 tahun tidak diperbolehkannya pergi. Tidak boleh berangkat, dipegangi benar. Tidak boleh berangkat. Anaknya nangis terus, ungkap Ernawati Minggu 10 Januari 2021. Rianto kemudian menghibur sang anak lalu menidurkannya sebelum akhirnya berangkat bersama Suyanto. Saat itu Rianto mengingatkan kepada buah hatinya bahwa jika rindu maka ia meminta sang anak untuk milat pakaiannya, seolah pakaian tersebut akan menjadi obat rindu jika sang buah hati itu kangen terhadap dirinya. Setelah tertidur bapak baru berangkat, kata Ernawati. Ini kisah yang berbeda ya. Bahkan Rianto menitipkan sebuah pesan kepada Ernawati, bila anaknya kangen lihat baju bapaknya saja, ucapnya. Jadi pesan terakhir sebelum berangkat, dan anaknya sudah mungkin merasakan ya sebelum berangkat nangis terus. Bila anaknya kangen lihat baju bapaknya saja, katanya. Rianto kemudian menghibur sang anak lalu menidurkannya sebelum akhirnya berangkat bersama Suyanto.
Mata Sri Wahyudi berkaca-kaca. Sri Wisnuwati berkaca-kaca saat menceritakan awal mula Suyanto berangkat ke Jakarta sebelum menjadi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Warga Girimulyo RT 18 Desa Klaten, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen itu berangkat bersama sang adik Rianto. Mereka berangkat dari rumah Rianto diantar menggunakan sepeda motor menuju Terminal Pilangsari, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen, Kamis 7 Januari 2021. Suyanto dan Rianto menggunakan bus untuk bertolak ke Jakarta. Bertolaknya warga Sragen ini lantaran ingin menjalani uji swab PCR. Awalnya mau mencoba layanan uji swab PCR di Sragen, lantaran waktunya tunggu lama mereka memilih bertolak ke Jakarta. Kalau di Jakarta hasilnya 24 jam bisa diambil, kata Sri. Sebelum bertolak ke Jakarta, Suyanto sempat meminta doa dan restu Sri. Ia meminta supaya hasil uji PCR negatif COVID-19. Doakan semoga lolos uji PCR. Suyanto dan Rianto tiba di Jakarta Jumat 8 Januari 2021. Mereka kemudian menjalani uji swab PCR di salah satu rumah sakit di sana, kemudian memberitahukan bahwa hasilnya negatif COVID-19. Suyanto dan Rianto rencananya bertolak ke Pontianak dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu 9 Januari 2021. Mereka menggunakan maskapai Sriwijaya Air. Penerbangan tersebut sedianya berjalan pukul 7, namun kemudian ditunda pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Selama menunggu, Sri dan Suyanto terus berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Kontak terakhir jam 13.30, suami masih membalas WA dengan saya. Pesannya tanya lagi di mana, terus saya balas baru servis sepeda motor. Setelahnya tidak ada pesan lagi. WA Suyanto terakhir kali aktif sekitar 14.15. Sri kemudian menanyakan kabar insiden kecelakaan. Kabar tersebut didapatkan istri Srianto lewat kiriman tangkapan layar kabar insiden itu. Sri belum percaya ketika pertama kali mengetahui. Awalnya sempat berpikiran itu belum pasti, jadi jangan dipikir dulu, kata Sri. Berikutnya kita akan bahas anak kecil dan keluarga, kisah keluarga Ratih Windania ya. Instastory penumpang Sriwijaya Air SJ182 Ratih Windania menjadi viral dan tak kalah mengharukannya lantaran postingannya itu bertulis kata pulang. Udah puas ya nak liburannya, sekarang kita pulang, katanya. Duduk bertiga, yang tengah putrinya Sri yang paling Ratih yang paling pinggir lorong, dan yang cowok, anak yang cowok sebelah paling ujung ya jendela. Anak yang dimaksud di sini adalah Yumna Vanishyatu Zahra, penyelam di Badan SAR Nasional Basarnas menemukan jaket warna pink. Ini yang sempat viral ya. Jaket itu mirip dengan putri Ratih Windania, Yuma Vanishyatu Zahra. Mereka adalah penumpang dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak. Namun kejadian naas pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh sekitar perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Sabtu 9 Januari 2021. Artis Arie Untung menyoroti satu di antara korban pesawat Sriwijaya, Ratih Windania, yang hilang kontak di perairan Kepulauan Seribu. Ratih terbang bersama putrinya Yumna Vanishyatu Zahra dan kedua orang tuanya Tony Ismail dan Rahmawati. Ternyata Ratih dan jumlah anggota keluarganya melakukan penerbangan menggunakan Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak. Namun penumpang pesawat itu mengalami peristiwa buruk, diduga pesawat jatuh pada Sabtu. Kini Arie Untung pun memaparkan rasa sedihnya melalui postingan di Instagramnya. Ternyata itu mengetahui latar belakang dari keluarga Ratih. Menurutnya Ratih dan anggota keluarga yang menjadi korban adalah keluarga dari Ketua Paskas Bandung, Irfan Syahrianto. Menurutnya gerakan Paskas ini berhubungan erat dengan gerakan yang ia dan artis-artis lainnya tekuni,
yakni kajian musyawarah. Terkait itu mengenai latar belakang dari keluarga Ratih, menurutnya Ratih dan anggota keluarga yang menjadi korban adalah keluarga dari keluarga Paskas Bandung, Irfan Syahrianto. Menurutnya gerakan Paskas ini berhubungan erat dengan gerakan yang ia dan artis-artis alami. Rupanya Ratih itu bersama dengan putrinya ya yang sedang dan sempat menggunakan jaket pink yang ditemukan di lokasi jatuhnya pesawat. Tim SAR menemukan sejumlah barang bukti penumpang Sriwijaya Air setelah jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Komandan KRS Kurau Mayor Laut Nur Rohim menjelaskan barang-barang yang berhasil ditemukan oleh regu penyelam, serpihan ban hingga pakaian anak berwarna merah muda. Dokumentasi foto yang memperlihatkan jaket merah muda bergambar Minnie Mouse langsung menjadi perhatian publik karena jaket itu sempat diunggah di Instagram ya. Jaket tersebut diduga milik seorang anak, salah satu korban jatuhnya pesawat. Sebuah akun Facebook 24 jam news update menyebut jaket pink tersebut dipastikan milik salah satu penumpang anak bernama Yumna Vanishatu Zahra. Jaket anak warna pink yang ditemukan petugas di lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 dipastikan milik dari salah satu penumpang anak-anak atas nama Yumna Vanisha Zahra, korban dalam tragedi jatuhnya pesawat, putri dari Ratih Windania. Kalau kita lihat di manifest ya, itu ada Ratih Windania dan Yumna di bawahnya ya. Di atasnya ada Nelly, ada Rahmawati ya. Berdasarkan penulisan suara.com, nama Yumna Vanisha Zahra dan Ratih Windania berada dalam daftar manifest penumpang Sriwijaya. Lebih lanjut, berdasarkan akun Instagram Ratih Windania terdapat foto seorang anak yang mengenakan jaket pink tersebut. Jaket tersebut mirip seperti ditemukan oleh tim SAR di lokasi jatuhnya pesawat. Turbin pesawat ditemukan. Ada 16 kantong jenazah diterima polisi. Ada beberapa hal yang menarik ya di story dari Ratih, menyatakan bahwa bye-bye, sudah waktunya kita pulang. Ini membuat kita semua haru, kita semua merasakan kesedihan yang luar biasa. Seorang anak yang lucu, yang cantik ya, dengan jaket yang sama, dan sekarang jaketnya ditemukan di serpihan bangkai pesawat ya. Nah, kami atas nama tim dan kru di podcast Mas Mansuri sangat berduka dan merasakan sekali apa yang dirasakan oleh korban dan keluarga korban. Semoga mereka semua segera ditemukan, dan kalaupun memang sudah menjadi takdir bahwa mereka menjadi korban, kami semua berdoa semoga arwah semua korban, khususnya yang tadi saya sebut, kisah haru dari seorang anak terhadap bapaknya, yang bapaknya udah jatuh di bersama Sriwijaya, yang satunya Ratih yang sekarang ramai diperbincangkan. Cukup miris dan teriris kita melihat jaket seorang anak yang pernah diposting di Instagram ibunya sekarang ditemukan oleh tim SAR. Ya, semoga keluarga diberi ketabahan dan kita semua mendapat pelajaran penting dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini. Yang pasti kami akan ulas satu persatu korban-korban, kisah-kisah unik, kisah-kisah yang mengharukan tentang bagaimana perjalanan korban yang ada di Sriwijaya Air. Terus bersama kami dalam podcast Mas Mansuri. Sekali lagi kami turut berduka cita yang mendalam, dan semoga keluarga yang ditinggalkan tabah. Kita semua berdoa untuk almarhum atau untuk semua yang ada di pesawat. Semoga segera ditemukan. Terus bekerja keras tim SAR. Kita selalu
juga mendoakan semoga tim yang bekerja juga diberi keselamatan oleh Allah, dan kita semua bisa lebih hati-hati dan mengambil pelajaran dari penerbangan pesawat Sriwijaya yang jatuh ini. Terus bersama kami di podcast Mas Mansuri, karena podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, harus menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.